Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky secara mengejutkan, Menko urusan apa ya Pak Zulkifli? Menko urusan pangan kalau nggak salah nih ya. Saya lupa-lupa aja terlalu banyak menterinya sekarang Menkonya aja ada 7 orang ya. Pak Zulkifli Hasan deh, Pak Menko Zulkifli Hasan gitu ya. Mengatakan anggaran makan siang gratis atau makan siang bergizi kalau pemerintah menyebutnya itu yang jumlahnya 71 triliun itu hanya cukup sampai bulan Juni. Jadi ini hanya 6 bulan saja. Ini kan jadi soal ya kalau ternyata kemudian harus berhenti karena tidak ada anggarannya. Ya, tentu setiap kebijakan akan ada paradoksnya dan apalagi kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan makan apa namanya sih katanya itu MBG makan bergizi gratis ini sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bagaimana kehati-hatian harus dimulai itu. Soal bonafiditas dari para penyelenggara, soal ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi itu, soal distribusi, bahkan soal daya sanggup atau kapasitas APBN untuk membiayai. Kalau misalnya diandaikan bahwa 3 juta penerima bantuan manfaat ini harus betul-betul tersebar secara merata, itu ada problem juga dengan ketersediaan sumber-sumber makanan, apakah merata atau tidak tuh. Tapi sekali lagi yang perlu kita perhatikan atau diperhatikan oleh pemerintah maksud saya adalah kritik yang mulai diajukan oleh publik. Misalnya yang sudah viral bahwa kelayakan dari konsumsi harian itu dianggap kurang memenuhi standar gizi atau kurang memenuhi standar pelayanan yang sehat. Tetapi itu mungkin baru bisa kita lihat efeknya setelah 1 minggu percobaan. Yang jelas uang akan diedarkan ke pusat-pusat penerima bantuan ini ya, apa namanya itu dapur-dapur umum semacam itu, dan 800 miliar atau ya kira-kira di dalam hitungan kabinet itu artinya 71 triliun akan habis sampai bulan Juni itu. Lalu mulai ada problem bagaimana misalnya mempertahankan kondisi APBN supaya terus-menerus bisa mensuplai makan siang gratis ini. Tetapi hal yang lebih penting adalah efek paradoksnya. Tentu kalau ada makan siang maka warung-warung di sekitarnya tutup, nggak ada lagi pelanggan. Anak-anak yang biasanya jajan mungkin ya jajan yang kurang sehat memang, tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi, harus dimitigasi tuh. Jadi tetap setiap kebijakan itu ada trade-off-nya antara sesuatu yang bermanfaat dan manfaat itu artinya kehilangan manfaat buat sektor yang lain. Dan hal ini sektor kaki lima misalnya. Ini saya kira kan isunya berarti di luar catatan-catatan lain yang paling krusial justru soal kelanjutan ya. Dan kemarin Istana itu juga menyebut bahwa sebagian anggaran makan siang gratis itu masih dari kantong Pak Prabowo. Ini ngeri banget ya ini apanya ya semacam proyek filantropis dong dari Pak Prabowo, bukan program pemerintah ya. Nah, tapi pertanyaannya kan sebanyak apa sih dana di kantong Pak Prabowo? Oke, katakanlah banyak begitu. Tapi seberapa besar yang akan digelontorkan ke program ini? Yang lebih penting sebetulnya adalah soal sustainability dari proyek ini. Dan kalau soal keseriusan saya kira sangat serius karena diberitakan langsung dari istana sebagian anggaran itu masih datang dari kantong Presiden Prabowo sendiri. Hal yang sebetulnya akan ya mungkin akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa perencanaan makan siang ini yang skalanya nasional satu waktu akan berhenti karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman personal. Bagaimanapun uang-uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN. Jadi sekali lagi ini yang jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi, dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik tuh. Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan
janji secara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Kalau itu dilembagakan lewat APBN, itu artinya harus dihitung berapa daya tahan APBN kita. Kalau itu misalnya dimintakan juga sumbangan dari pengusaha-pengusaha daerah atau pemerintah daerah, itu juga akan ada masalah, yaitu sampai kapan seri bantuan itu bisa diandalkan. Jadi sekali lagi memang ada kesulitan karena bukan tidak dihitung, tergopoh-gopoh kita mesti hasilkan proyek filantropis ini. Kalau kita sebut filantropis, memang filantropis karena biasanya makan siang itu kan dibuka secara segmented dalam upaya untuk membantu mereka berkekurangan. Tapi karena dia dimasukkan jadi proyek nasional, program nasional, bahkan program unggulan, maka dia harus berkelanjutan. Jadi sekali lagi mulai timbul semacam kecemasan, apakah kalau proyeknya tidak mencukupi dananya, apakah juga voluntarisme sifat volunteer dari mereka yang hendak menyumbang itu bisa dipastikan sustainable. Kan tetap mereka yang ingin menyumbang itu tidak mungkin menyumbang sampai 5 tahun tuh. Kalau sampai 5 tahun tuh artinya mesti ada perencanaan bisnis di dalam rencana pengembangan bisnis, entah itu CSR atau dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini, tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Prabowo ketika kampanye. Sebagai sebuah program baru, program makan siang gratis ini mulai banyak disorot. Mulai dari Muhammadiyah misalnya mengkritik MUI, saya kira kapasitasnya bukan Muhammadiyah ya, ini Buya Anwar Abbas nih kan kapasitas, tapi bisa disebut MUI dan juga Muhammadiyah deh, karena ini programnya belum merata, ini masih prioritas sekolah umum. Saya nggak tahu apakah ini termasuk swasta, tapi yang jelas pasti negeri. Tapi madrasah misalnya katanya belum dapat, dan ini kan bisa menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan gitu. Kemudian ada kritik dari orang tua murid, bahkan juga dari murid sendiri, banyak sekali video-videonya ya gitu dari kalangan murid itu. Dan juga ini nggak boleh dianggap main-main loh. Ini dari keluhan dari kantin di sekolah yang sekarang jadi kehilangan pelanggan. Kan tujuannya Pak Prabowo pasti bukan seperti itu ya, kemudian menghilangkan pekerjaan banyak orang juga gitu. Benar, kita sekarang masuk pada tahap evaluasi setelah percobaan 1 minggu ini, maka memang harus ada audit eksternal terhadap proyek ini. Dan supaya bisa dievaluasi secara bermutu atau secara komprehensif, maka mesti dimungkinkan semua kritik itu ditampung sebagai data. Tapi yang terjadi sekarang atau seminggu yang lalu itu banyak sekolah yang mungkin takut ketahuan atau penyelenggara dapur umum itu merasa jangan sampai viral, lalu dihalangi untuk dipublikasikan, walaupun banyak yang bocor juga. Justru dalam 1 minggu ini pemerintah mesti ucapkan kami minta dievaluasi, karena itu silahkan kritik kami sebisa-bisanya. Kan itu justru untuk memungkinkan perencanaan baru dan penyempurnaan dari program ini. Jadi dari segi komunikasi politik harus dimungkinkan beberapa menteri mesti datang ke depan publik mengatakan tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya. Jadi elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka, demokratis itu harusnya kritik netizen, kritik bahkan dari orang tua murid, kritik dari tadi pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak. Kan semua itu yang bagus buat menentukan kebijakan. Jadi sekali lagi kita mesti rawat komunikasi ini supaya satu waktu kalau misalnya diputuskan bahwa tidak mungkin dilanjutkan hanya karena alasan APBN atau alasan manajemen yang kurang bagus atau input feedback dari masyarakat yang belum sempurna, maka sangat mungkin bahwa acara ini, program ini ditunda lagi atau dibatalkan. Jadi sekali lagi yang dipentingkan hari-hari ini dalam evaluasi adalah keterbukaan secara maksimal. Beri kesempatan pada siswa untuk bicara sendiri, beri kesempatan pada orang tua murid untuk menerangkan bahwa setelah pulang sekolah anaknya itu mengeluh tuh karena mungkin tidak biasa dengan pencernaan
baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang yang disebut anggaran basisnya adalah peningkatan mutu gizi anak-anak. Jadi sebetulnya kita mesti lihat bahwa konsumen kita itu atau sasaran dari proyek kita adalah anak-anak yang tidak mungkin kita terangkan secara rasional bahwa kamu mesti makan yang bergizi. Buat dia itu makanan mesti enak, bukan bergizi. Nah, orang tuanya juga mesti mulai dibikin semacam riset apakah orang tua ikut mendukung program ini. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu, dan potensi anak itu menolak, muntah atau mengalami mual segala macam. Jadi semua isu yang seminggu ini seolah-olah ditutupi harusnya dibuka. Jadi pemerintah harus mengatakan ke depan publik supaya publik tidak ragu. Publik artinya netizen, keluarga, muridnya sendiri, lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru, supaya buka sehabis-habisnya, seluas-luasnya. Dengan cara itu ada evaluasi yang komprehensif. Tapi menurut Anda sendiri sebagai sebuah janji pemilu, ya, janji Pilpres, program uji coba ini kan kita menyebutnya begitu ya. Kalau ternyata di tengah jalan muncul banyak persoalan yang tadinya tidak dimitigasi, tidak berhasil dimitigasi, dan terutama yang sangat serius soal biaya tadi, apa dampaknya jika sampai program ini tidak berlanjut? Ya, setelah evaluasi tentu ada perbaikan. Kan perbaikan itu dimaksudkan supaya sesi berikutnya semua gejala yang potensial membatalkan proyek ini bisa dimitigasi. Jadi intinya adalah mengetahui loophole-nya di mana, itu dasarnya, dan mereka yang paham manajemen krisis pasti tahu jalan keluarnya. Tapi sekaligus dengan evaluasi itu kita bisa mulai untuk menjadikan ini betul-betul program 10 tahunan misalnya tuh, sehingga dimasukkan sebagai perencanaan nasional dan dikaitkan dengan upaya untuk ketahanan pangan. Jadi sebetulnya ini satu paket berpikir aja, satu paket kebijakan yang memungkinkan pada akhirnya evaluasi itu akan menunjukkan apakah sifat coba-coba ini bisa diteruskan. Jangan sampai sifat coba-coba ini justru membatalkan proyek-proyek yang lain tuh. Misalnya soal makan siang bergizi, iya, tetapi kemudian kondisi guru itu justru tidak teratasi sehingga muridnya bergizi, gurunya tidak bergizi. Kan mesti dihitung jumlah anggaran untuk dibagikan pada sistem pendidikan kita, bukan sekedar pada anak didik tuh. Atau misalnya ya anak-anak didik ini mungkin lebih bagus kalau diberi kesempatan untuk bermain lebih panjang sehingga kemampuan kreatifnya itu tumbuh, dan makan siang itu bisa bikin mereka ngantuk. Jadi tetap mesti ada dewan pakar, dewan ahli yang mengevaluasi secara sempurna semua aspek yang mungkin membatalkan ide ini atau semua aspek yang masih bisa diperbaiki. Dan kita ingin supaya ada satu kesempatan kita melihat ini kan anak-anak yang akan diinvestasikan untuk bonus demografi. Jadi kalau dia gagal hari ini, itu artinya proyeksi bonus demografi juga gagal. Jadi satu percobaan politik yang betul-betul krusial. Dan di dalam krusialitas itu harus ada komunikasi yang jujur antara para pengguna atau para penerima manfaat, yaitu keluarga dari anak-anak ini, juga dari komunitas yang akan ikut mengasuh mereka secara volunteristik, juga terhadap penyelenggara formilnya yaitu dapur-dapur umum, dan yang lebih penting adalah keterbukaan pikiran dari pemerintah untuk melihat bahwa investasi adalah investasi jangka panjang. Lain kalau kita mampu kaitkan antara kurikulum dan kepentingan untuk memanfaatkan gizi ini, kan selalu mesti dihitung bahwa jumlah gizi yang diinvestasikan itu akan menghasilkan IQ nasional berapa. Nah, itu yang mesti dihitung. Jangan sampai sifat filantropis ini hanya jadi bahkan pamer kebijakan. Jadi sekali lagi harus yang pertama terbuka, dan akuntabilitas itu dijamin demi perbaikan di hari-hari esok. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.